Welcome to Smashing Buddy. If you are new to this channel, please click subscribe button and turn on bell notification so you can know our latest update video. Thank you. Selamat datang di Smashing Buddy. Hari kedua All England sudah berlangsung. Untuk sektor ganda campuran, semua unggulan terus melaju, kecuali pasangan unggulan kelima tuan rumah, Marcus Ellis, Lauren Smith, yang harus takluk dari pasangan Jepang, Yuki Kaneko, Misaki Matsutomo, dengan rubber set 21-15, 21-23, 22-20, untuk kemenangan pasangan Jepang. Di game pertama, pasangan Jepang terus mendominasi dengan terus menjaga jarak dari pasangan Inggris. Begitu juga di game kedua, tetapi mereka tidak dapat memanfaatkan dua match point sehingga bisa disalip pasangan tuan rumah dan skor akhir menjadi 23-21 untuk pasangan tuan rumah. Situasi mirip di game kedua terjadi di game ketiga. Pasangan Jepang terus unggul hingga match point 20-18, tetapi dapat disamakan pasangan tuan rumah menjadi 20-20. Di point setting, akhirnya pasangan Jepang mampu memenangi pertandingan dengan skor akhir 22-20. Di babak 16 besar ganda putri, tidak ada kejutan berarti. Juara Olimpiade Grecia Poli, Apriani Rahayu, harus menyerahkan kemenangan mereka kepada pasangan India, Trisa Jolie, Gayatri Gopichan Pulela di game kedua karena Apriani mengalami cedera betis. Di game pertama, padahal mereka sudah unggul 21-18 dan sampai mid-game interval kedua pun mereka unggul 11-7. Pertandingan berakhir di game kedua ketika skor 19-14 untuk pasangan India. Di ganda putra, Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana membuat kejutan dengan mengalahkan pasangan Malaysia unggulan ke-8 Ong Yusin Teo Ii dengan rubber set 24-22, 13-21, 21-17. Sempat unggul 15-11 di game pertama, pasangan Indonesia terus ditekan pasangan Malaysia hingga kedudukan sama 15. Dan pasangan Malaysia mencapai game point dulu di angka 20-19. 3 game point tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan Malaysia. Pasangan Bagas Fikri mengakhiri game pertama dengan kemenangan 24-22. Game kedua, giliran pasangan Malaysia yang terus menekan dan membuat skor akhir 21-13 untuk Malaysia dan pertandingan berlanjut rubber game. 4 poin beruntun pasangan Malaysia membuat mereka berbalik unggul di mid game interval ketiga 11-9. Ketika skor 14-13, Bagas Fikri berhasil mencetak 5 poin dan berbalik unggul 18-14. Sempat dikejar oleh Ong Yusin Teo Ii, tapi pertandingan berakhir di skor 21-17 untuk pasangan Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri. He Jiting dan Tan Chiang juga memulangkan pasangan Malaysia unggulan keempat Aroncha Sewuyi, sama seperti kejuaraan dunia lalu, tapi kali ini dengan strike set 21-15, 21-19. Di mid game pertama, pasangan Malaysia unggul 11-9, tetapi 8 poin beruntun pasangan Cina membalikkan keadaan jadi 17-11 dan diakhiri dengan 21-15 untuk kemenangan pasangan Cina di game pertama. Di game kedua, pasangan Cina terus unggul, tapi dapat disamakan oleh Aaron Chia Sewuyi di angka 16. Tetapi itu tidak cukup. Pasangan Cina terus melaju dengan skor akhir 21-19. Semua unggulan tunggal putri melaju, kecuali PV Sindhu yang harus kalah dari Sayaka Takahashi dengan rubber game 21-19, 16-21, 21-17. Saling mengejar angka terjadi di game pertama, tapi di game kedua PV Sindhu berhasil menekan Takahashi dengan selalu unggul, sehingga membuat pertandingan berlanjut rubber game. Di awal game ketiga, Sindhu sempat unggul 8-6, tapi dapat dibalikkan di interval game oleh Takahashi menjadi 11-10. Setelah itu, Takahashi terus melaju dan memenangi game ketiga 21-17. Ini membuat head-to-head mereka menjadi 5-4 untuk keunggulan Sayaka Takahashi. Non-unggulan lain yang maju ke 8 besar tunggal putri adalah Iris Wang yang mengalahkan non-unggulan lainnya Michelle Lee dengan strike game 21-15, 21-14.
Mesli yang baru kembali dari cedera tidak mampu mengimbangi Iris Wang di pertandingan ini. Head-to-head mereka yang sebelum ini 10-0 untuk Mesli menjadi 10-1 setelah pertandingan ini. Eng Kalong masih belum bisa menemukan performa terbaiknya. Melawan Lu Guangzu asal Cina, Eng Kalong unggulan ke-8 harus takluk strike set 21-10, 21-11. Perempat final All England ini merupakan pencapaian terbaik Lu Guangzu di Super 1000 sampai saat ini. Lakshya Sen terus melaju. Unggulan ketiga asal Denmark Anders Antonsen dikalahkan strike set 21-16, 21-18. Hingga angka 8 sama, susul menyusul terjadi antara kedua pemain. Setelah itu Lakshya Sen mulai meninggalkan Antonsen 11-9 di mid-game interval dan terus melaju 15-9. Setelah itu, Lakshya tidak terkejar dan menutup game pertama dengan 21-16. Di mid-game interval kedua, Lakshya Sen unggul 11-7, tetapi kemudian Antonsen seperti mendapat angin segar dan berbalik unggul 13-11, dan kemudian 16-15. Tetapi, situasi ini dapat dibalikan lagi oleh Lakshya Sen menjadi 18-16 untuk keunggulan pemain India ini. Lakshya kemudian memberi 2 poin untuk Antonsen sebelum ia menutup game kedua dengan 21-18. Berikut jadwal quarter final mixed double. Pasangan unggulan 1 Dechapol Puaravanugroh Sapsiri Pairata dan Nachai akan berhadapan dengan unggulan ke-8 Tom Giequel Delru. Head to head di antara mereka adalah 3-1 untuk keunggulan pasangan Dechapol Sapsiri. Pertemuan terakhir adalah di grup stage Olympic Tokyo, di mana pasangan Thailand ini unggul strike set. Satu-satunya kemenangan pasangan Prancis adalah di 16 besar Indonesia Master 2020. Pertandingan selanjutnya adalah antara Yuta Watanabe, Arisa Higashino, unggulan keempat, asal Jepang melawan rekan senegara mereka Yuki Kaneko Misaki Matsutomo. Ini adalah pertemuan keempat di antara kedua pasangan dengan keunggulan 2-1 untuk Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Menariknya di pertandingan terakhir minggu lalu di German Open, di babak 32 besar, pasangan Yuki Kaneko Misaki Matsutomo mampu menang atas pasangan Yuta Watanabe Arisa Higashino. Menarik untuk ditunggu apakah Yuta Watanabe Arisa Higashino dapat membalas kekalahan mereka minggu lalu di 8 besar All England minggu ini. Kemudian di pool bawah mixed double quarter final ada pasangan Praven Jordan melewati Daiva Octavianti unggulan kelima melawan Wang Yilhu Wang Dongping unggulan ketiga asal China. Ini adalah pertemuan ke-9 di antara kedua pasangan. Head to head di antara mereka adalah 2-6 untuk unggulan pasangan Cina, tetapi di 2 pertandingan terakhir dimenangi oleh pasangan Indonesia Jordan Melati dengan rubber set, yaitu di final Denmark Open 2019 dan quarter final All England 2020, di mana akhirnya Praven Melati di kedua turnamen tersebut bisa menjadi juara. Selanjutnya adalah pertemuan antara Tan Tianmeng Lai Peijing unggulan ke-7 asal Malaysia melawan Seng Siwei Huang Yaqiong unggulan kedua asal Cina. Ini adalah pertemuan ke-6 di antara mereka, di mana head to head adalah 5-0 untuk keunggulan pasangan Cina. Pertemuan terakhir mereka adalah di Indonesia Master 2020. Untuk quarter final ganda putri, di pool atas, 2 pemain unggulan Jeong Na-eun Kim Hee-jong asal Korea akan menghadapi pasangan non-unggulan asal Malaysia Perlitan Tina Muralitaran. Ini adalah pertemuan pertama di antara kedua pasangan ini, di mana pasangan Malaysia Perlitan Tina Muralitaran lebih diunggulkan karena berperingkat 15 dunia dibanding peringkat 64 yang dimiliki pasangan Korea. Selanjutnya, unggulan ketiga Kim So-young Kong Hee-yong akan menghadapi Nami Matsuyama Chiharu Shida unggulan ke-7. Head to head antara kedua pasangan ini adalah 3-0 untuk keunggulan Kim So-young Kong Hee-yong, di mana pertemuan terakhir mereka adalah di final BWF World Tour Final di Bali tahun lalu. Selanjutnya di pool bawah, unggulan ke-8 asal Thailand Jongkolpan Kiti Rahakul Rawinda Prajongjai akan menghadapi non-unggulan asal Cina yang baru dipasangkan Seng Susian Seng Yu. Kemudian selanjutnya
adalah pertemuan antara Trisa Jolie Gayatri Gopichan Pulela asal India menghadapi unggulan kedua asal Korea Lee So-hee Shin Seung-chan, di mana pertemuan di quarter final ini adalah pertemuan pertama di antara kedua pasangan. Selanjutnya, untuk ganda putra quarter final, Indonesia sangat mendominasi dengan mengirimkan 4 pasangan mereka. Di pool atas, Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulyo, unggulan pertama akan menghadapi unggulan kelima Satwik Sairaj Rankireddy Chirag Shetty asal India. Ini akan menjadi pertemuan ke-11 di antara kedua pasangan, di mana di 10 pertemuan sebelumnya, Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulyo unggul 10-0. Pertemuan terakhir di antara mereka adalah di Indonesia Open tahun lalu. Kemudian unggulan ketiga asal Jepang, Takurohoki Yugo Kobayashi akan menghadapi peringkat 28 dunia asal Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana. Ini adalah pertemuan pertama di antara kedua pasangan. Selanjutnya di pool bawah, Leo Rory Fernando Daniel Martin akan menghadapi pasangan asal Cina, He Jiting Tan Chiang. Ini juga akan menjadi pertemuan pertama di antara kedua pasangan. Selanjutnya, unggulan ketujuh asal Denmark, Kim Astrup Anders Rasmussen akan menghadapi Muhammad Ahsan Hendra Setiawan, unggulan kedua asal Indonesia. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 di antara kedua pasangan, di mana 5 pertemuan sebelumnya Muhammad Ahsan Hendra Setiawan menyapu bersih kemenangan dengan skor 5-0. Tetapi pertemuan terakhir sudah sangat lama, yaitu di Hong Kong Open 2018. Untuk perempat final tunggal putri, Tai Tzu-ying unggulan pertama akan menghadapi Nozomi Okuhara unggulan kelima. Pertemuan di antara mereka sudah terjadi 13 kali, di mana Tai Tzu-ying unggul 7-6 atas Nozomi Okuhara. Pertemuan terakhir mereka dimenangi oleh Tai Tzu-ying adalah di semifinal BWF World Tour Final tahun 2019. Selanjutnya, An Se-young unggulan keempat asal Korea akan menghadapi Iris Wang, non-unggulan asal Amerika. Ini akan menjadi pertemuan kedua di antara mereka setelah terjadi di babak 32 besar kejuaraan dunia tahun lalu, di mana An Se-young unggul straight set atas Iris Wang. Kemudian di pool bawah, duel sesama pemain China akan terjadi antara He Bingjiao melawan Chen Yufei. Skor sementara adalah 5-3 untuk He Bingjiao, di mana pertemuan terakhir mereka adalah di Jerman Open minggu lalu, di mana He Bingjiao menang straight set atas Chen Yufei. Selanjutnya, Sayaka Takahashi non-unggulan akan menghadapi Akane Yamaguchi, sesama pemain Jepang, unggulan kedua. Skor sementara untuk mereka adalah 7-0 untuk keunggulan Akane Yamaguchi. Pertemuan terakhir di antara kedua pasangan adalah di babak 16 besar kejuaraan dunia 2021. Di pool atas quarter final tunggal putra, Victor Axelsen unggulan pertama akan menghadapi Anthony Sinisuka Ginting asal Indonesia unggulan kelima. Di 9 pertemuan sebelumnya, Axelsen unggul 5-4 atas Ginting, di mana 3 pertemuan terakhir selalu dimenangi oleh Axelsen, termasuk di semifinal Thomas Cup 2020 lalu. Kemudian selanjutnya, Chou Tien-chen unggulan 4 asal Chinese Taipei akan menghadapi unggulan ke-7 asal Indonesia, Jonathan Christie. Head to head antara kedua pemain adalah 2-6 untuk keunggulan Jonathan Christie. Pertemuan terakhir mereka adalah di Indonesia Open 2019, di mana Chou Tien-chen menang rubber game atas Jonathan Christie. Selanjutnya di pool bawah, Lu Guangzu asal Cina akan menghadapi Lexi Chen asal India. Kedua pemain adalah non-unggulan, dan ini akan menjadi pertemuan pertama di antara kedua pemain. Selanjutnya, Li Xixia, unggulan ke-6 asal Malaysia dan juara bertahan All England, akan menghadapi Kento Momota, unggulan kedua asal Jepang. Ini akan menjadi pertemuan ke-9 di antara kedua pemain, di mana Momota unggul 8-2 atas Li Xixia. Tetapi 4 pertemuan terakhir mereka saling mengalahkan, termasuk di quarter final All England tahun lalu, di mana Li Xixia unggul atas Momota, kemudian dibalas di group stage Sudirman Cup, kemudian Li Xixia membalasnya lagi di
semifinal Sudirman Cup, dan di pertemuan terakhir di Thomas Cup, Momota unggul atas Lisizia. Thank you for watching, and don't forget to click subscribe button and turn on bell notification for our update latest video. Thank you.